Update cedera Cody Rhodes. Update cedera Liv Morgan. Komentar Kevin Owens ke perbuatannya hajar Cody. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Update cedera Cody Rhodes. Kevin Owens gak cuma kalah di pertandingan melawan undisputed WWE Champion Cody Rhodes di Saturday Night's Main Event, tapi juga bikin keributan setelah pertandingan selesai. Owens menyerang Cody dengan brutal setelah pertandingan, bikin sang juara harus dibawa keluar arena pakai tandu. Hari ini, WWE ngasih update soal kondisi cedera Cody Rhodes. Dalam pengumuman resminya, WWE menyebutkan kalau Cody mengalami pembengkakan di leher dan didiagnosis dengan kompresi aksial pada tulang belakang leher, serta cedera otot leher. Berikut pernyataan resmi WWE yang diambil dari situs web mereka. Saturday Night's Main Event berakhir dengan Cody Rhodes berhasil mempertahankan undisputed WWE title-nya dalam pertandingan seru melawan Kevin Owens. Tapi malam itu berubah kelam ketika Owens melakukan serangan brutal ke The American Nightmare setelah siaran berakhir. Dikonfirmasi bahwa Cody Rhodes mengalami pembengkakan di area leher dan harus menjalani perawatan semalam di rumah sakit setempat untuk observasi. Hasil X-ray menunjukkan tidak ada patah tulang, tapi Cody secara resmi didiagnosis dengan kompresi aksial tulang belakang leher dan cedera otot leher disertai kejang. Pantau terus media sosial WWE untuk update terbaru soal kondisi undisputed WWE Champion. Menurut kalian, kapan nih kira-kira Cody Rhodes akan return? Komen di bawah. Update cedera Liv Morgan. Menurut laporan terbaru, meskipun darah sempat mengalir dari hidungnya Liv Morgan setelah kalahkan Io Sky, ternyata Liv gak cedera dan siap lanjut beraktivitas seperti biasa. Pertandingan Liv Morgan melawan Io Sky buat mempertahankan WWE Women's World Championship memang penuh intensitas. Setelah pertandingan, tim medis WWE langsung memeriksa Morgan. Meski begitu, tidak ada tanda cedera serius. Liv Morgan bahkan sempat berhadapan dengan Rhea Ripley setelah pertandingan dengan darah yang masih terlihat di atas bibirnya. Menurut laporan terbaru, alasan hidung Liv berdarah tidak diumumkan, tapi faktanya dia tetap fit tanpa cedera apapun. Liv sendiri belum bicara soal insiden ini, tapi dia terlihat aktif di media sosial seperti biasa. Dengan kemenangan melawan Io Sky, Liv Morgan terus memperpanjang masa reignnya sebagai juara WWE Women's World Championship yang sekarang sudah mencapai 204 hari. Terpanjang ketiga dalam sejarah gelar tersebut. Menurut kalian, apakah Liv Morgan perlu balas dendam ke Io Sky? Komen di bawah. Komentar Kevin Owens ke perbuatannya hajar Cody. Menanggapi perhatian yang membanjir, Owens langsung ke media sosial buat meluruskan cerita yang berkembang. Lewat X, Owens ngepost ulang beberapa headline dari media sosial resmi WWE. Salah satunya headline yang menuduhnya membantai Cody Rhodes dengan pile driver setelah acara selesai. Owens dengan gaya khasnya mengedit headline itu, menyebut pejabat WWE yang gak becus dan merubah julukan The American Nightmare jadi sekedar The American Person. Owens juga ngepost ulang klip lain dari WWE yang menunjukkan momen saat dia berhadapan dengan Paul Triple H Levesque setelah pertandingan. Kali ini, Owens nge-troll situasinya, bilang kalau sebenarnya Triple H cuma ngajak dia makan malam. Fans langsung memihak Owens di kolom komentar, beberapa setuju bahwa Owens emang dirugikan di pertandingan melawan Cody Rhodes. Sementara yang lain malah menganggap dia jadi pahlawan dalam rivalitas ini. Sampai sekarang, WWE belum mengumumkan sanksi apapun untuk Owens terkait serangan brutalnya ke Cody dan Triple H. Owens sendiri belum memberikan komentar tambahan. Menurut kalian, apakah kelakuan Owens itu bisa diterima atau Owens perlu didenda? Komen di bawah. Natalya ingin menangkan gelar lagi. WWE lagi bikin sejarah baru di divisi wanita, termasuk memulai turnamen buat menentukan juara pertama WWE Women's United States dan Intercontinental Championship. Chelsea Green baru aja memenangkan gelar Women's US Championship di Saturday Night's Main Event. Sementara itu, turnamen buat Women's Intercontinental Championship masih berlangsung. Natalya nge-tweet kalau ini gilirannya buat jadi juara single lagi. Dalam tweetnya, Natalya ngingetin kalau dia udah bertanding hampir 2000 kali selama 17 tahun karirnya di WWE dan baru punya 2 gelar single. Dia bilang kalau dia nggak akan kalah usaha dari siapapun.
Natalya saat ini ikut bersaing di turnamen buat jadi penantang berikutnya untuk WWE Women's Speed Championship dan juga menghadapi Kairi Sane serta Alba Fire di babak pertama turnamen Women's Intercontinental Championship. Natalya sendiri adalah mantan juara WWE Divas Champion dan SmackDown Women's Champion. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat Natalya jadi champion lagi? Komen di bawah. LA Knight bahas karirnya yang naik turun. Dalam masa keduanya di WWE, LA Knight mencapai level sukses yang sebelumnya nggak pernah dia capai. Mantan juara WWE United States ini bilang kunci keberhasilannya adalah terus maju tanpa menyerah. Saat tampil di Jesse Wars TV, LA Knight cerita soal comeback-nya, termasuk awal karirnya yang mencakup keterlibatan dalam video latihan dari Triple H yang ternyata nggak langsung bikin dia terkenal. LA Knight mengingat, "Apa video itu bantu aku? Kayaknya enggak, soalnya aku dipecat nggak lama setelah itu. Aku butuh perjalanan keliling dunia dulu sebelum akhirnya bisa kembali ke sini dan bikin hal-hal besar terjadi." Setelah kalah dari Shinsuke Nakamura di Survivor Series dan kehilangan gelar United States, LA Knight merefleksikan perjalanan karirnya. Dia menganggap semua side quest yang dia jalani seperti iklan, acara TV, dan sebagainya sebagai bagian dari sejarahnya. Sekarang langit adalah batasnya, katanya. LA Knight juga mengungkap dia hampir nggak pernah berpikir untuk menyerah, kecuali saat pandemi melanda. Dia bilang pandemi membuatnya ragu karena segalanya melambat dan dia merasa perusahaan lebih suka merekrut bakat muda. Tapi fisiknya yang prima memberi dia kepercayaan diri baru untuk mencoba lagi. "Aku pikir nggak banyak yang bisa nyamai kondisi tubuhku," katanya. Dengan tekad baru, dia mencoba lagi di WWE dan hasilnya sekarang sudah terlihat. Menurut kalian, apakah LA Knight bisa menjadi WWE Champion di masa depan? Komen di bawah. Undertaker ogah jadi komentator WWE. The Undertaker sempat beberapa kali mikirin pensiun gara-gara cedera. Biasanya kalau pegulat pensiun, mereka pindah ke belakang layar. Tapi kadang-kadang WWE masih pakai mereka di depan kamera, walaupun nggak harus adu fisik. Di podcastnya 6 Feet Under with Mark Calaway, Undertaker cerita kenapa dia nggak pernah mau jadi komentator. "Gak ada kemungkinan aku bakal jadi komentator. Itu kerjaan paling berat, serius," katanya. Tapi yang lucu, banyak yang nggak tahu ada dua tempat paling keren buat nonton acara WWE. Di Gorilla Position bareng Vince atau di truk produksi dengerin Kevin Dunn ngobrol sama timnya. Rene Paquette sama Mick Foley pernah cerita pengalaman jadi komentator WWE. Mereka bilang, sering dimarahin Vince lewat headset bikin mereka kapok. Undertaker ngerti sih kenapa Vince suka marah-marah. Itu semua karena dia peduli banget sama acaranya. "Aku paham sih dan itu nggak bikin aku tersinggung. Pas acaranya udah selesai, ya udah, kelar. Vince gak marah lagi. Itu semua cuma pas di momen panas acara aja," kata Undertaker. "Apalagi waktu itu kita lagi kalah telak di rating. Jadi ya suasananya emang tegang banget." Menurut kalian, apakah Roland Extra perlu jadi komentator WWE di Netflix besok? Komen di bawah. Inilah tag team terbaik tahun 2024. Tahun ini, BWI merilis daftar tag team terbaik dan duo WWE, Bianca Belair dan Jade Cargill, berhasil memimpin peringkat. Bianca dan Cargill nggak hanya merebut WWE Women's Tag Team Championship beberapa kali, tapi juga menang besar di WrestleMania XL. Mereka diikuti sama tim dari NXT, Nathan Frazer dan Axiom, yang juga mencetak beberapa kali kemenangan sebagai juara NXT Tag Team. Berikut daftar lengkap peringkat tag team terbaik 2024. Yang ke-10, FTR. Yang ke-9, Crazy Star dari Stardom. Yang ke-8, Bloodline Trio, Jake Fatu, Tama Tonga, dan Tonga Loa. Yang ke-7, Saito Brothers dari AGPW. Yang ke-6, Ace Austin dan Chris Bay dari ABC. Yang ke-5, The Mighty Donil dari NGPW. Yang ke-4, The Young Bucks dari AEW. Yang ketiga, Bishamon dari NGPW. Yang kedua, Nathan Frazer dan Axiom dari NXT. Dan yang pertama adalah Bianca Belair dan Jade Cargill dari WWE. Menurut kalian, siapa tag team terbaik di tahun 2024? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.